Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prayoga Makarompi dari kelas A, nomor induk mahasiswa 83. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu menyelesaikan tugas statistika pertama. Di sini, saya sudah menyiapkan data dan tabel soal yang telah diberikan. Yang pertama, kita akan mencari frekuensi realnya. Sebelum kita mencari frekuensi realnya, kita akan menjumlahkan dulu nilai dari frekuensi absolutnya. Caranya adalah sama dengan sum. Setelah itu di blok semua nilainya, itu sama dengan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari frekuensi absolutnya, kita hitung frekuensi realnya. Caranya, rumusnya adalah sama dengan frekuensi absolut dibagi sum dari frekuensi absolut. Setelah itu didolarin. Setelah itu di enter. Setelah di enter, tinggal kita tarik ke bawah. Hasilnya akan keluar seperti ini. Lanjut ke berikutnya. Untuk mencari frekuensi kumulatif, caranya adalah rumusnya sama dengan, kita ketik dulu manual frekuensi kumulatifnya, yaitu 2. Lalu untuk mencari nilai selanjutnya, kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi kumulatif, yaitu 2, ditambah frekuensi absolut kelas kedua, yaitu 8. Setelah itu enter. Nah, keluar hasilnya yaitu 10. Setelah keluar hasilnya 10, kita lanjut geser ke bawah atau tarik ke bawah. Nah, keluar hasilnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita tes dulu apakah nilai yang kita hitung barusan adalah benar. Cara ngetesnya adalah balik ke frekuensi real sama dengan sum. Sama dengan sum. Itu kita blok semua nilai dari frekuensi realnya. Setelah itu kita enter. Apabila hasilnya 100%, berarti data yang kita hitung barusan itu benar. Nah, kalau frekuensi realnya benar, sudah pasti frekuensi yang kita hitung barusan, yaitu frekuensi kumulatif, itu juga benar. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk mencari nilai n. Nah, untuk mencari nilai n sendiri, itu cukup kita lihat nilai frekuensi absolutnya, yaitu sama dengan, tinggal kita tekan jumlah dari nilai frekuensi absolutnya. Setelah itu kita enter. Nah, nilai n-nya sudah kita temui. Selanjutnya kita mencari nilai xk-nya atau nilai terkecilnya. Nah, tinggal kita lihat di kelas interval, nilai terkecilnya berapa? 40. Sama, nilai terbesarnya berapa? Kita lihat di kelas intervalnya, yaitu 89. Kita sudah dapatkan nilai xk dan xb-nya. Itu untuk mencari nilai r. Untuk mencari nilai r, kita menggunakan rumus nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, sudah kita dapatkan nilai r-nya. Setelah kita mencari nilai x, n, xk, xb, r, selanjutnya kita akan mencari nilai k-nya. Untuk mencari nilai k-nya sendiri, itu menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah
3,322 dikali log 80. Kita tulis manual saja. Kita enter. Kita muncullah nilai dari K-nya itu sendiri. Untuk nilai C-nya sendiri adalah selisih dari kelas intervalnya itu sendiri. Kita hitung manual. 40, 41, 42, 43, 44. Berarti jumlahnya adalah 5. Selesai. Selanjutnya kita akan mencari nilai LB, LA, BB, BA, NT, F, FR%, FK, dan FRK-nya. Yang pertama kita mencari nilai LB-nya atau limit bawah. Limit bawah sendiri tinggal kita lihat di kelas intervalnya. Nilai yang sebelah kiri. Kita tulis manual saja. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Sama nilai A-nya juga, limit atasnya juga. Kita lihat nilai yang ada di sebelah kanan, yaitu sebelah sini. Itu 44 ditambah enter 49 54 9 54 69 74 9 84 8 9. Selesai. Selanjutnya kita mencari nilai batas bawahnya. Untuk mencari nilai batas bawahnya kita menggunakan rumus sama dengan limit bawah dikurangi 0,5. Enter. Tinggal kita tarik ke bawah ya. Inilah nilai dari batas bawahnya. Untuk nilai batas atasnya itu kebalikannya. Jika batas bawahnya dikurangi 0,5, maka batas atasnya ditambah 0,5. Berarti sama dengan limit atas ditambah 0,5. Maka muncullah hasil dari atau nilai dari batas atasnya. Iya. Inilah nilai dari batas atas dan batas bawah. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari NT-nya. NT sama dengan buka kurung LA ditambah LB tutup kurung lalu dibagi 2, maka keluar hasil 42. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, muncul semua nilai dari NT-nya itu sendiri. Untuk mencari nilai frekuensi kan sudah ditentuin. Tinggal kita paste saja nilai dari frekuensi absolutnya. Setelah kita mendapatkan nilai dari frekuensinya, kita jangan lupa untuk mensumnya. Sama dengan sum, sama seperti tadi. Kita blok semua, enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai FR%-nya. Sama, untuk mencari nilai FR%-nya itu menggunakan rumus sama dengan frekuensi dibagi 80 atau sum dari frekuensi itu sendiri lalu didolarin. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Sama seperti yang kita kerjakan di bagian awal tadi. Lanjut ke FK-nya sama juga. Kita menggunakan rumus yang kita gunakan tadi, yaitu sama dengan, yaitu kita ketik dulu 2 sama dengan FK-nya itu sendiri. Lalu kita tambahkan dengan frekuensi kelas kedua yaitu 8. Kita enter. Muncullah nilai 10. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ada semua. Lalu terakhir kita akan mencari nilai dari FRK-nya itu sendiri. Selanjutnya untuk mencari nilai FRK-nya itu rumusnya adalah sama dengan
frekuensi, kita bagi dengan sum dari frekuensi, lalu kita dolarkan hasil. Lalu kita tarik ke bawah. Maka muncullah hasil dari FRK-nya itu sendiri. Apabila hasilnya yang paling bawah adalah 100%, maka nilai yang kita cari dari tadi itu benar. Setelah semua data yang kita cari itu terpenuhi, sudah kita kerjakan, selanjutnya kita bisa membuat histogramnya itu sendiri. Cara membuat histogram, kita ke menu data analis, kita pilih histogram, lalu untuk input range-nya kita isi dengan data frekuensinya, kita copy semua, lalu kita enter. Nah, untuk bin range-nya sendiri kita isi dengan data limit bawahnya. Nah, setelah kita isi, output range-nya itu untuk menentukan di mana letak histogram kita. Contohnya saya akan memilih di sini. Lalu kita centang kumulatif persentase dan card output-nya. Itu kita oke. Maka akan muncul histogram seperti ini. Ini belum selesai. Untuk membuat histogramnya, kita hapus dulu kumulatifnya. Kita delete, frekuensinya kita delete, lalu kita copy frekuensi yang kita dapatkan tadi, kita copy, lalu kita paste di sini, lalu histogramnya pun setelah jadi. Nah, untuk membuat histogram lain, tinggal kita copy, kita paste, lalu kita copy. Nah, setelah kita copy, kita klik kanan, lalu ubah tipe bagian, lalu kita pakai pie sesuai dengan yang diinstruksikan. Nah, selesai. Jadi untuk yang ketiga, kita klik copy lagi, kita tempel di sini, lalu kita ganti, klik kanan, ubah tipe bagian, kita pakai yang garis atau line, kita oke. Untuk histogramnya sendiri sudah jadi. Nah, yang terakhir, untuk soal terakhir, kita akan mencari nilai frekuensi, FR%, dan FK-nya itu sendiri dengan data yang sudah diurutkan. Nah, data yang diberikan itu belum terurut. Setelah kita urutkan, baru kita dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, baru kita bisa kerjakan. Di sini saya sudah mengurutkannya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk nilainya sendiri, tinggal kita isi nilainya berapa aja, yaitu 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 sesuai dengan nilai data yang ada. Untuk frekuensinya sendiri, cara mencari frekuensi itu rumusnya adalah sama dengan count, yaitu kita blok semua data yang angka 10 mulai dari atas sampai bawah, lalu kita enter. Nah, muncullah hasil dari frekuensi data angka 10 itu sendiri. Di sini kita tidak bisa menariknya ke bawah seperti yang di atas. Kita akan menghitungnya secara manual semua. Itu sama saja, sama dengan count. Kita blok data yang angka 12. Kita enter. Sama dengan
kita blok angkanya. Aduh, salah. Kita ulang, sama dengan, sama saja, kon. Lalu kita blok angka 15-nya dari atas hingga bawah. Lalu kita enter. Muncullah hasilnya, frekuensinya. Setelah itu 16 sama juga. Hingga bawah ya. Hingga data ke yang ke-20. Kita 17 tahun. Tahun 19. Dan yang terakhir yang tahun lalu 20. Nah, setelah frekuensinya sudah kita dapatkan, kita akan mencari FR persennya. Untuk rumus FR persennya itu sama seperti yang tadi, yaitu frekuensi absolutnya berarti sama dengan frekuensinya dibagi, kita sum dulu ya, sorry. Kita sum dulu dari frekuensinya itu sendiri. Rumusnya adalah sum, lalu kita blok semua. Setelah itu enter. Nah, muncullah hasil dari jumlah dari frekuensinya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mencari FR. Untuk mencari FR, sama rumusnya seperti yang kita kerjakan tadi, sama dengan frekuensi dibagi sum dari frekuensi itu sendiri, lalu kita dolarkan. Bentar. Nah, kita dolarkan, kita tarik ke bawah, maka muncullah hasilnya. Untuk mencari FK-nya sendiri, kita akan tulis manual dulu 12-nya, yaitu untuk kelas keduanya kita pakai rumus seperti FK yang kita kerjakan sebelumnya, sama dengan 12 itu sendiri, lalu kita jumlahkan dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 10. Lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, sama semua hasilnya. Dan kita sudah menyelesaikan semua permasalahan yang kita cari jawabannya barusan. Mungkin sekian dari saya Agus Pragama Karompi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Izin abang-abang dan mbak-mbak, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.